Oke pemirsa, terima kasih masih setia di Sentani TV dalam dialog Revoy, dan saya akan melanjutkan pertanyaan saya kepada Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tadi Ibu sempat saya potong kalimatnya, bisa mungkin Ibu lebih menjelaskan dengan kami secara detail apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh forum yang seperti Aji lakukan ini, seperti apa sih Bu pergerakan-pergerakan anak-anak masa depannya kita ini, selain mengumpulkan suara itu? Forum anak ini sangat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, tidak hanya secara online, tetapi forum anak juga bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga BNN, kita ke sekolah-sekolah. Melalui forum anak ini juga mengajak anak-anak di sekolah-sekolah untuk tidak cenderung dalam narkoba. Karena anak-anak ini, forum anak ini punya inisiatif yang sangat bagus ketika datang ke sekolah, bagaimana mereka mengajak adik-adiknya, mengajak teman-teman sekolahnya, baik itu di tingkat SMP maupun SMA, secara bermain. Pada saat mereka melakukan permainan, tapi permainan yang menjurus ke anak tidak boleh narkoba, anak tidak boleh tidak ke sekolah, anak harus menghargai orang tua. Dan saya sangat-sangat tertarik ketika kita berada di SMK Harapan. Forum anak ini mengekspresikan bagaimana mereka mengajak anak-anak ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang harus anak-anak lakukan, terutama di bidang narkoba. Begitu juga ketika kita ke SMP Negeri 2, SMP Negeri 2 yang di depan Auri, itu juga mereka menyampaikan bagaimana aspirasi mereka terhadap anak-anak sekolah untuk bisa pertama gemar menabung, terus bagaimana harus jauh dari narkoba, bagaimana seorang anak terhadap orang tua. Itu mereka mengaspirasikan di dalam suatu kegiatan yang mana mereka buat dalam permainan, dan akhir daripada kegiatan itu anak-anak sekolah ini menyampaikan kepada guru dan kita yang hadir di situ apa yang mereka tidak suka dari guru, apa yang mereka suka dari guru, apa yang mereka tidak suka dari orang tua, apa yang mereka suka dari orang tua. Dengan sendirinya langsung anak-anak secara spontan itu mereka menyampaikan. Ini adalah karya dari anak-anak forum anak kabupaten yang mereka sampaikan, dan itu saya sangat tertarik ke depannya dalam kegiatan untuk melibatkan anak-anak. Tetap mereka akan dipakai, dan tidak hanya untuk beberapa distrik yang tadi, bila perlu untuk 19 distrik ini harus ada forum anak. Hingga sampai di Airu Pak? Iya, harus ada forum anak. Seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, ke depannya dalam pembicaraan pembangunan dalam bentuk musrembang, anak-anak harus dilibatkan. Mulai dari tingkat kampung sampai ke tingkat kabupaten. Oke, di masa pandemik ini kira-kira forum anak ini dilakukan seperti apa Bu kegiatannya? Apa secara virtual atau seperti apa? Dalam masa pandemi anak-anak forum anak melakukan kegiatan secara online. Contoh paling kecil seperti kemarin menjelang Hari Anak tanggal 23 Juli, kita ke Teletubbies, anak-anak di syuting, disampaikan secara online. Mereka menyampaikan, selain menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemerintah, mereka juga menyampaikan kepada teman-teman sejawatnya untuk menjalankan COVID-19 walaupun dengan COVID, tetapi tetap semangat untuk belajar di rumah secara online. Oke Bu, baik. Saya akan ini ke pemirsa, ke Pak Wansit. Nah, mungkin saya akan menguliti sedikit aja. Dari mana sih asal anggarannya yang Bapak pimpin ini? Kebetulan Bapak sebagai manajer ya. Iya. Silahkan Pak. Iya, kami Warna Fashion Indonesia sejak dulu sampai tahun 2015 memang kita ada anggaran langsung ya dari beberapa negara di luar. Jadi kita memang misalnya untuk di Kabupaten Jayapura dari US dulu. Tapi sejak tahun 2015
ada kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia yang tidak mengizinkan, tidak hanya kami, hampir semua lembaga-lembaga seperti kami tidak bisa mengelola dana langsung dari luar negeri. Sehingga dari tahun 2015 kami memang memutuskan tetap atau tidak, tapi akhirnya kami menyatakan tetap, dan kami menggunakan semuanya dana dari dalam negeri, tentu dengan kapasitas yang tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu ya memang setiap daerah itu bisa dari beberapa negara. Jadi sekarang semua, baik kami di Biak, baik kami di Sentani, baik kami di Pegunungan, baik kami di Asmat, itu semuanya dengan dana dari dalam negeri, tentu dengan keterbatasan yang sangat jauh. Tapi kami akhirnya dengan apapun yang ada, kami tahu kami punya mitra-mitra juga yang ada, makanya kami coba bermitra sehingga masing-masing kelebihan itu bisa digabungkan gitu. Karena kalau kita hanya berjalan sendiri-sendiri pasti tidak akan maksimal. Contohnya kami sekarang ini, untuk bagaimana pesan-pesan COVID itu sampai ke kampung-kampung, kami menggandeng pemerintah juga, menggandeng juga teman-teman yang ada di agama. Contohnya di gereja kan mereka ada masing-masing di kampung-kampung, sehingga betul-betul pesan itu bisa sampai ke teman-teman di kampung. Jadi kami mencoba bermitra dengan siapapun yang punya visi untuk anak lebih baik. Sumber daya sedikit tidak menjadi halangan, karena kami tahu kami punya banyak teman-teman yang punya sumber daya juga yang ada, dan kami pengen berbagi visi mengenai anak supaya lebih baik. Jadi itu kalau ditanya soal dana. Wahana Visi Indonesia ini pusatnya di mana? Dulu kami bermitra dengan World Vision Internasional, tapi kami hanya menjadi lembaga mandiri di Indonesia. Kantor pusat kami ada di Tangerang Selatan, Wahana Visi Indonesia. Total untuk keseluruhan stafnya itu untuk melakukan program-programnya Bapak terkait anak dan kesehatan ya, itu berapa jumlahnya seluruh Indonesia, Pak? Kalau di Sentani hanya belasan orang, tapi kalau di nasional itu mungkin sekitar 600 sampai 700-an, karena kita ada hampir di seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Berarti konsennya selain anak dan kesehatan apa saja, Pak? Kami memang terpanggil, visi kami itu memang supaya kehidupan anak lebih baik. Jadi apapun yang kami lakukan, baik itu pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, bermula dari kehidupan anak yang mungkin terabaikan. Sehingga kami sangat apresiasi sekali Bu dengan pemerintahan Kabupaten Jayapura tahun 2014 mencanangkan Kabupaten Jayapura menuju Kabupaten Layak Anak. Karena kami tahu memang anak bukan hal yang bombastis, bukan hal yang seksi kata orang. Mungkin hasil yang Pak Bupati buat sekarang 2 periode ini mungkin tidak bisa dirasakan sekarang, tapi mungkin di 20-30 tahun ke depan. Jadi kami sangat memberikan apresiasi sekali untuk hal-hal ini, memberi porsi yang besar kepada anak, karena investasi anak itu nanti tuh 20-30 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang ini seperti kita buat beton itu, campuran samanya masih lembut, kita masih bisa bentuk nih anak-anak. Ya. Tapi kalau sudah keras ya kita harus pukul dengan keras, itu tidak. Jadi saat inilah kalau mau membentuk anak-anak supaya bisa sesuai dengan apa yang diarahkan negara sama agama, ya di saat-saat ini. Anak jangan memberikan perhatian yang kecil kepada anak-anak, karena inilah generasi yang akan datang, inilah pemimpin-pemimpin Kabupaten Jayapura di masa yang akan datang. Baik, Ade Sidik, ya, kira-kira selama masa pandemi, apa pandangannya Ade Sidik selama pandemi ini untuk anak-anak di Kabupaten Jayapura? Kalau pandangan saya sendiri, saya kan juga sebagai anak, kalau misalkan menurut pandangan saya, anak-anak di Kabupaten Jayapura ini sangat keterbatasannya mengenai pendidikan di masa COVID ini. Jadi pendidikan di masa COVID ini telah dicanangkan pemerintah melakukan sistem daring atau pembelajaran online. Jadi kami juga agak kesulitan bagaimana sih teman-teman di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas untuk online, bagaimana fasilitas untuk online itu dapat terpenuhi, sedangkan mereka saja kita ambil contoh saja di daerah-daerah di kampung-kampung yang jaringan internetnya kurang memadai. Jadi
sebenarnya pendidikan ini kan juga dalam konvensi hak anak itu ada tercantum juga dalam 5 konvensi hak anak. Jadi pendidikan pada anak itu sangat penting, dan kita juga sangat mau bagaimana teman-teman di daerah-daerah yang kekurangan jaringan internet itu Oke. akan dapat terpenuhi hak-hak pendidikannya selama COVID ini. Baik, nah itu yang menarik. Ada beberapa daerah yang jangkauan internetnya kurang memadai. Nah, apa yang dilakukan forum adik sendiri untuk sehingga tujuannya forumnya adik itu bisa nyampe ke mereka? Kami juga memiliki beberapa teman di sekitar daerah-daerah yang bisa dibilang jauh lah dengan jangkauan-jangkauannya kita. Jadi dari teman-teman situlah bagaimana kita bisa membuat teman-teman di sekitarnya merasa nyaman selama di rumah saja, selama belajar di rumah, dengan kan kalau misalkan kita di sekitar rumah teman-temannya pada diajak kita bermain sambil belajar, dan kita juga berbuat hal yang sekreatif mungkin agar anak-anak semua dapat bermain sambil belajar bersama. Sidik bisa mungkin ceritakan ke pemirsa bagaimana sistem Anda menyampaikan ke anak-anak itu seperti apa? Mungkin menyuarakan dalam bentuk pamflet mungkin, atau seperti apa, atau misalnya Ade langsung ke radio atau ke berbagai media mungkin menyuarakan apa program-program forum tersebut. Kalau misalkan kami untuk menjaga beberapa anak, kami kadang menggunakan sistem media sosial, atau kita membuat video-video konten-konten kreatif. Dan kita tunjukkan kepada teman-teman yang berada di sekitar kita. Kalau misalkan teman-teman kan kita dari beberapa kamu kan ada teman juga. Kita saling membagikan video tersebut, dan mereka yang menyampaikan kepada teman-teman di sekitarnya. Melalui sosial media ya? Iya. Nah, kalau boleh saya tanya, dalam forum ini khusus yang berada di Kabupaten Jayapura, berapa jumlah kalian? Kalau forum anak di Kabupaten Jayapura yang saya ketahui sendiri ada sekitar 10 lebih lah kita di sini. Soalnya dari forum anak tingkat kelurahan, dari forum anak distrik, forum anak distrik yang di beberapa wilayah. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan ini lagi, dan tetap masih stay di layar kaca Anda di dialog Revoy bersama 3 narasumber saya yang handal membicarakan perempuan dan anak. Untuk sesi berikutnya saya akan membicarakan soal perempuan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi.